Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safrudin Alayubi di channel Mas Fudin. Di video kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata dari seseorang, sebut saja namanya Kang Mul, di daerah Probolinggo. Sebelum memasuki ceritanya teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan terus menyuguhkan cerita-cerita kisah nyata di berbagai daerah di Indonesia. Baiklah teman-teman, kejadiannya ini terjadi sekitaran tahun 2000-an. Ya, Kang Mul ini adalah penjaga toko elektronik, dan dia juga ada satu temennya lagi namanya Kang Tono. Mereka berdua bekerja di suatu toko elektronik di daerah perkotaan lah. Nah, di dekat tokonya itu, di belakangnya adalah kampung di mana Kang Mul itu tinggal. Ketika itu si Kang Mul ini ngeliat rekan kerjanya kayak izin sakit gitu kan. Nah, izin sakit, bicara sama yang punya toko gitu kan, bosnya lah, minta izin. Setelah minta izin, kayaknya aneh gitu. Kang Mul tuh ngeliatnya aneh, sakit, tiba-tiba sakit. Orang tadi dari pagi sampai siangan itu ya biasa-biasa aja, masih sehat-sehat gitu kan. Pas di situ akhirnya si Kang Tono itu izin pulang. Si bosnya itu bilang ke Kang Mul, Mul, nanti kamu jaga sendirian ya, kalau misalkan emang kondisinya rame nanti saya ada di ruang belakang. Ya bos. Nah, Kang Mul itu nyautin seperti itu. Ya deretan situ ya emang banyak gitu yang jualan jualan serupa elektronik, karena emang pusatnya lah di situ. Ya kebetulan Kang Mul itu bisa tergolong udah lama lah kerja di situ sama si Kang Tono, hampir 2 tahun setengah. Yang sebelum-sebelumnya itu ya paling setahun atau setengah tahun gitu. Banyak yang nggak betah di situ pula. Nah, ketika itu tepatnya malam setelah hujan, Kang Mul ini pulang karena jarak dari tempat dia kerja atau tokonya itu nggak jauh. Kang Mul tinggal lewat belakang, tapi ngelewatin kayak sungai terus jembatan. Nah, di situ Kang Mul waktu itu pulang jalan kaki, nyelusurin suatu jalan yang kecil gitu. Ya cuman muat buat motor sama orang aja gitu kan. Kalau size gedenya ya paling beca gitu kan. Itu masih bisa masuk. Nah, ketika udah masuk ke area jembatan situ, Kamul tuh dikejutin dari kejauhan itu ngelihat suatu sosok gitu kan. Sosok perempuan, tapi dia nggak jalan. Dia lagi diem aja di jembatan itu gitu. Kamul kan itu kan kaget gitu kan. Sedikit kaget gitu. Siapa perempuan gitu kan malam-malam. Ya sekitar setengah 10-an lah. Kebetulan habis hujan, terus area situ sepi. Biasanya sih kalau hujan itu ya rame gitu, lewat motor orang yang bolak-balik situ. Karena itu akses jalan untuk ke jalan utama. Nah, di situ akhirnya Kang Mul itu
ngelewatin ya perempuan itu, nggak nyapa ngapa, cuman diem aja lewat aja biasa. Tiba-tiba setelah Kang Mul lewat itu, si perempuan itu bilang, pulang Kang. Iya Mbak. Oh, terus nggak lama tuh Kang Mul tuh ngerasain siapa gitu yang manggil, kok nyapa kenal gitu, aneh gitu. Pas di situ si perempuan itu lagi bilang, boleh saya ikut. Di situ ikut kemana Mbak? Pas ketika nengok si Kang Mul ini, nengok ke belakang, ya mbak-mbak itu cuman pakaiannya apa ya, kayak daster warna putih, tapi putihnya itu agak lusuh gitu, agak kusut, dengan rambut panjang segini dan ininya terurai. Akhirnya nggak banyak tanya, Kang Mul itu setelah noleh ke belakang, Kang Mul tuh buru-buru jalan, takut, ketakutan lah, jalan sampai pas lagi jalan setengah jalan agak lari gitu, noleh ke belakang lagi, si perempuan itu ternyata ngikutin di belakang. Makinlah Kang Mul itu ketakutan. Setelah ngelewatin di sana itu ada pos, ya bapak-bapak di situ tuh ya biasalah, pada ada yang main gaple, ada yang mencatur, lagi pada ngopi gitu kan. Dipanggil, Mul, kenapa buru-buru amat? Banyak orang-orang situ, ya ada 4 orangan lah. Woi, woi, Mul, kenapa lari-lari? Tapi Kang Mul ini terus aja nerusin lari gitu kan. Jadi bapak-bapak itu pada minyak, itu si Mul kenapa ya tumben-tumbenan, biasanya pulang juga nggak begitu, nggak langsung lari-lari, malah disapa juga baliknya apa ini tumben-tumbenan lari. Setelah si Kang Mul itu nyampe gang, masuk ke rumahnya itu, gedok-gedok pintu, bu, bu, pak, pak, kayak orang ketakutan gitu, bu, pak, sembari noleh ke belakang itu, ya jarak nggak, ya lumayan agak jauh gitu, ngelihat perempuan itu masih ngikutin, lagi nyamperin. Akhirnya dibuka, nggak lama kebuka pintunya, keluarlah si bapaknya ini, bapaknya Kang Mul. Kenapa kamu Mul? Orang pulang gedok-gedok tumben-tumbenan, berisik banget katanya. Enggak pak, apa itu pak, ada orang ngikutin perempuan pak. Perempuan? Perempuan mana? Itu pak di luar pak. Akhirnya bapaknya kan keluar, memastiin siapa yang ngikutin gitu kan. Pas lihat nggak ada apa-apa gitu, nggak ada, istilahnya ya biasa-biasa aja, nggak terlihat ada orang atau enggak gitu, gitu. Nggak kelihatan. Di situ bapaknya masuk lagi nanyain, orang mana kamu, orang kamu aja pulang sendirian, orang jalanan nggak ada orang, sepi. Akhirnya pas di situ kamu nyeritain lagi, bapaknya bilang, kamu mungkin kecapean kali, jadi intinya nggak fokus. Enggak pak, beneran pak, ini mah pak, tadi saya pas pulang dari toko itu habis hujan, karena nungguin hujan kan, jadi pulang agak maleman. Ketika di jembatan yang depan pak, saya ngeliat ada
perempuan di situ di jembatan, terus saya ngelewatin aja. Tiba-tiba perempuan itu nanya, pulang mas? Ya saya sautin, iya mbak saya pulang, iya pulang ini. Terus perempuan itu ngomong lagi, boleh boleh nggak ikut mas? Ya saya takut pak, saya orang nggak kenal nggak apa, tiba-tiba ya pakaiannya udah kusut. Akhirnya saya buru-buru jalannya lari. Akhirnya bapaknya itu ya penasaran gitu kan. Pas penasaran, bapaknya ini keluar lagi, naik motor, ngontrol di depan gitu kan. Pas kontrol di depan, kebetulan ketemu lagi sama bapak-bapak yang di pos Rona tadi yang berempat gitu kan. Ketemu di situ, berhenti. Bapaknya mau kemana? Wah, akhirnya bapaknya si Mul itu nyamperin bapak-bapak itu kan bilang, Kang, tadi ngeliat ada perempuan nggak yang pakai kayak pakai baju putih gitu kan, kayak daster pakai baju putih. Baju putih, nah kita aja sih di sini dari tadi, dari hujan sekarang berhenti hujan di sini ini pada main catur, main kami ngopi. Ada juga anak bapak tuh tadi si Mul dipanggil-panggil malah lari. Akhirnya bapaknya si Mul tuh, wah berarti si Mul beneran katanya. Oh ya udah pak, kirain ini emang ada apa sih? Nggak ada apa-apa. Oh ya udah tuh kata. Akhirnya si bapaknya Mul itu pulang. Pas pulang nyampe rumah, bapaknya Mul nanya lagi, Mul, tadi bapak habis ketemu sama bapak-bapak di sana itu yang di pos itu. Mereka juga bilang kamu lari-lari dari pas dari jembatan di situ, kamu lari. Dipanggil-panggil, kenapa kamunya malah nggak nyautin. Aduh pak, saya nggak ngeliat pak. Oh, saya saking takutnya jadi buru-buru. Ya udahlah, udah kamu minum dulu, minum terus cuci muka sana, bersih. Iya pak, akhirnya si Mul itu habis cuci muka bersih-bersih gitu kan, udah bersih-bersih minum. Nah waktu udah nunjukin jam 11 gitu kan. Akhirnya si bapaknya dan si ibunya tidur, Mul pun masuk ke kamar gitu kan. Masuk ke kamar, setelah di kamar ya Mul kepikiran gitu kan, badannya ngerasa nggak enak gitu kan. Mungkin iya saya kecapean jadi nggak fokus ini. Udahlah istirahat, kalau sampai saya sakit besok si Ono aja nggak izin, takutnya bos nggak ada yang jaga toko. Dah akhirnya tidur lah si Mo. Nggak lama, ya kurang lebih 45 menit setelah nyoba untuk tidur, pintu kamarnya itu tiba-tiba ada yang ngetok, mas mas. Akhirnya karena kedengeran sayup-sayup gitu, si Mas Mul ini bangun, siapa ya, karena setengah sadar lah, orang baru tidur terlelap terus bangun lagi masih ngantuk gitu kan. Siapa? Aku melu ya mas, aku ikut ya mas katanya. Sampai di situ si Mul, Mas Mul ini kaget, wah langsung mau buka pintu, ternyata nggak ada apa-apa. Si bapaknya itu kebetulan belum begitu
tidur gitu, mendengar suara apa, gaduh gitu kan, suara berisik. Bapaknya keluar, "Kamu kenapa lagi, Mul?" katanya. "Pak, Pak, si perempuan itu tadi kesini, Pak." "Alah, kamu ini malam-malam udah nggak jelas. Wis turu aja, turu aja. Tidur aja, udah tidur aja, jangan mikirin." Akhirnya, "Iya, Pak, iya, Pak." Si Mul itu ya tidur, tidur. Nah, tidur, bapaknya tidur. Keesokan paginya, si Mul kepikiran lagi. Masih ada enggak ini kalau nanti pulang gitu kan. Akhirnya ngomong ke bapaknya, "Pak, Mul pakai motor bapak ya, benar kerjanya biar pulangnya nanti pakai motor." Akhirnya bapaknya bilang itu, ya ya udah pakai aja, bapak lagian juga nggak nggak kemana-mana, semuanya udah beres. Ya bapaknya itu ya kadang-kadang pergi itu suatu urusan kerjaan gitu kan, naik motor. Nah pas di situ pagilah Mul berangkat naik motor, ngelewatin jembatan itu nggak ada yang namanya kejadian apa-apa, biasa aja. Udah nyampe toko, si Mul itu melihat gitu kan, di toko-toko sebelahnya itu atau yang di depan tokonya itu ya udah pada buka. Nah padahal biasanya itu jam 8-an itu baru pada ngebuka gitu kan. Ini tumben gitu kan, bukanya setengah 7 udah pada buka. Setengah 7 kan mall biasanya nyampe situ itu kan kadang jam 7 terus nongkrong dulu, ngopi, beli kopi, ngerokok dulu di depan gitu kan. Ngelihat toko-toko sebelah-sebelah dan seberangnya itu udah pada buka. Akhirnya si mall juga pengen ngebuka, karena semalam lupa bawa kuncinya. Akhirnya nungguin bos yang datang. Nah jam 8 kurang 15 menit itu bosnya datang. Langsung, "Lah kok belum dibuka, Mul?" "Oh, anu bos, anu apa, lupa kuncinya, ketinggalan di kamar bos." "Oh, tak kira kenapa." "Itu si Tono masih izin ya, belum bisa masuk, tadi ngebel ke saya." "Iya bos, nggak apa-apa, nggak apa-apa kan ya, nanti kalau rame nanti saya di situ lah bantuin." "Ya bos." "Ya udah nih buka dulu." Akhirnya bosnya ngasih kunci toko, buka. Dan si Mas Mul itu ya beres-beres seperti biasa. Ya buka jam 9-an itu ya banyak gitu, ya lumayan rame, orang pada beli alat-alat elektronik apalah macem-macem di situ kan, semuanya hampir ada gitu kan. Ada yang nanya-nanya, ada yang istilahnya nego-nego harga, macem-macem. Akhirnya setelah itu sekitar jam 10 siangan, si ya kondisinya karena udah nggak begitu ramai, agak santai gitu kan. Si Mas Mul ini sempat ngeliat di apa, dari tokonya itu lihat keluar gitu kan, suasana luar, sembari nengok kayak gini dari dia itu kan kayak di etalase gitu, nengok keluar di seberang jalan itu, ngelihat sosok itu lagi gini-gini, tapi ininya berucap, tapi kayak seperti, "Mas ikut, Mas ikut Mas," gitu kan. Si Tony langsung kaget kan, langsung kaget, dia langsung tutup kuping seperti ini, nunduk di bawah etalase. Bosnya itu ngelihat dari CCTV gitu.
lihat CCTV. Lah kenapa kamu, Mol? Kok dibawa terus? Oh, itu bos, nggak apa-apa bos. Nah, kalau nggak apa-apa kenapa tutup kuping? Kamu jongkok di situ, kayak dengar sesuatu kamu. Enggak bos, itu bos tadi di depan bos, di depan. Apaan di depan? Oh, toko sebelah. Udah nggak apa-apa, biarin aja. Mau dia rame, mau ini berarti rezekinya dia. Kebetulan bosnya si Mas Mul ini ya orangnya bijak gitu kan, nggak pernah iri kalau toko yang lain yang jualannya hampir sama ada gitu kan, nggak iri kalau di sana rame, biasa-biasa aja gitu. Nah pas di situ masuklah di waktu jam 12 siang ini, si Mas Mul ini istirahat. Nah, istirahat dulu, bosnya nyuruh kan, Mul, ya udah beli makan dulu, istirahat, ngopi-ngopi dulu lah katanya. Ya bos katanya. Akhirnya si Mas Mul ini keluar, beli di seberang, di samping tokonya itu ada yang jual kayak makanan, nasi, atau sekedar ngopi, ada di situ. Makan di situ sambil ngopi, ngerokok. Setelah udah jam 1, si Mas Mul itu balik lagi ke toko. Terus balik lagi ke toko, bosnya bilang, e, Mul, nanti saya tinggal bentar ya, saya mau ini ada urusan, paling ya sejaman lah balik lagi. Oh iya bos, gak apa-apa kan, kamu sendiri kan ada itu si Iwan tuh di belakang lagi beresin barang, karena si Iwan ini ya bagiannya beresin barang di gudang itu bagian belakang, nggak di depan. Ya bos, ya udah tak tinggal dulu. Akhirnya si bosnya pergi, ya di toko itu si Masmul aja sendiri ya, cuma masih ngelayanin 1-2 orang itu yang beli gitu kan. Nah, nyampe-nyampe jam 3 itu agak longgar, agak sepi gitu. Orang yang beli masuk ke toko di Masmul itu jarang, paling nengok-nengok gitu kan. Akhirnya Masmul ini coba keluar untuk beli kopi di sebelah. Pas lagi beli kopi di orang sebelah, gue bikin kopi lah. Oh iya Mas Mul, pinten si Ciwai, kata kata yang punya isi ibu-ibu yang jualan itu, berapa katanya. Nih si Mas Mul itu jawab 1 aja bu. Akhirnya pas beli, terus si Mas Mul itu bayar kopinya sembari bawa kopi ke toko. Pas lagi pengen, saya udah bayar beli kopi, Mas Mul tuh sempat ngeliat ke seberang jalan lagi. Ternyata Mas Mul itu ngeliat perempuan itu lagi gini-gini lagi. Ikut, ikut, kayak gitu. Masuklah Mas Mul buru-buru masuk ke toko. Sampai-sampai ibu-ibunya itu kaget. Bocah nopo? Ini anak kenapa? Beli kopi kok langsung lari-lari. Nah, pas di ini nggak lama bosnya itu datang, nanya, gimana Mol, Eh, ada yang beli? Ya lumayan bos katanya, itu uangnya di meja bos. Oh ya udah, kenapa nggak dimasukin? Saya nggak berani bos. Terus ada yang kembalian nggak? Ya pakai uang saya dulu. Oh ya udah nih, ambil uang kamunya. Akhirnya dikasih, udah
"Kamu beli apa itu?" "Beli kopi bos." Tadi ya lumayan udah sepi, ngilangin rasa kantuk jadi beli kopi bos. "Oh ya udah." Nah pas di situ malamnya, ketika udah agak malaman, si Mas Mul ini ya beres-beres lagi, beres-beres mau nutup toko. Udah nutup toko, kebetulan aja ada teman-teman dari toko-toko sebelah itu ngajakin untuk sekedar nongkrong-nongkrong gitu kan, ngopi-ngopi di lesehan. Pikirannya Mas Mul itu ya, saya bawa motor ini nanti pulang juga kan cepet pakai motor. Akhirnya pada nongkrong lah di situ, ngikut nimbrung ngobrol. Wah, ngobrol biasalah para pegawai, ngobrol candaan gitu kan. Nggak kerasa waktu itu udah nunjukin jam 9 lewat. Akhirnya si Mas Mul itu pamit, aku pulang duluan lah, capek ini badan katanya. Oh ya udah mas, hati-hati yo mas, kata temen-temennya itu. Akhirnya Mas Mul itu nyelam motor, motor pun jalan pulang. Ketika mau masukin gang yang mau menuju ke kampungnya itu, pas dibelokan Mas Pol tuh langsung belok. Nggak lama dari situ, nggak jauh dari situ itu ya baru jembatan, ya kayak sungai gitu kan, atau kalau di sana dibilangnya kali lah, jembatan kali, tapi lumayan kokoh jembatannya karena udah dicor semua kan. Mas Mul pun sempat berhentinya, keinget gitu, keinget perempuan itu. Pas lagi keinget itu mas berhenti, terus Mas Mul itu baca-baca apa sebisanya gitu, numpang-numpang terus lewat. Jadi dinaik motor pas jembatan itu Mas Mul tuh agak ngebut sedikit, gitu kan. Nyampe lah di depan, pas belokan itu ada pos itu lagi ya, bapak-bapak biasa lah pada ngeriung gitu kan, lagi pada ngopi ngobrol. Terus manggil si bapak-bapak itu, "Mul, Mul, sini dulu Mul, bentar." Akhirnya Mas Mul nyamperin. "Ya Pak, ada apa?" Katanya. "Iya mau tanya, kemarin bapak kamu malam-malam keluar nanyain perempuan. Kenapa?" Katanya. "Terus saya panggil-panggil kamu kemarin itu kamu malah lari. Emang kenapa?" "Wah nggak ada apa-apa Pak." "Nah itu kamu lari-lari kenapa?" "Kebelet Pak." "Oh kebelet, tak kira ada apa." "Ya udah, bapakmu di rumah tak?" "Di rumah paling juga." "Oh ya udahlah, salam aja buat bapak ya." "Ya Pak, ya wis, pulang dulu Pak." Pulang. Ketika masuki belokan lagi, nggak lama si Mas Mul ini motornya kerasa berat gitu kan, belok. Pas di deket pohon pisang, di situ kan ada kebun, lewat kebun dulu, kebun pisang. Kerasa berat motornya. Biasanya enggak gitu. Kok berat motorku? Pas lagi itu terus berhenti, Mas Mul itu sempat lihat di spion. Lihat di spion, lihat perempuan itu bonceng di situ, di motor itu, pantesan berat. Sampai di telinganya Mas Mul itu bilang, "Ikut ya Mas." Mas Mul saking kagetnya, saking takutnya, jatuhin motornya. Terus Mas Mul itu lari, lari, lari sana. Nyampe rumah itu gedok-gedok lagi, bubuk-bubuk, "Pak, Pak," gitu sampai teriak-teriak gitu. Akhirnya keluar, ibu bapaknya keluar, "Kenapa lagi sih?" "Lah motornya mana?" "Motornya tak tinggal Pak, ngana itu. Tadi saya perempuan itu bonceng Pak."
minta ikut terus Pak katanya. Nah pas di situ bapaknya tuh ngambil yang namanya, saking penasaran bapaknya, ngambil kayak golok gitu kan, golok entah parang lah, mau keluar ke sana, mau ngambil motornya. Emang kamu mana, di mana motornya katanya? Itu Pak yang di kebun pisang, dekat kebun pisang situ, jalanan situ. Hmm, ini bocah apa ada-ada aja katanya. Kata bapaknya sembari ngegerutu gitu. Bapaknya keluar terus sampai ke kebun pisang, motornya ya masih di situ. Dengan lampunya nyala gitu kan. Mesinnya pun nyala, tapi dengan apa, jatuh gitu. Akhirnya diangkat sama bapaknya, nyalain, pulang. Ngomong lagi, sebelum bapaknya nyampe itu ya si Mas Mul itu udah cerita ke ibunya, gini 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 lah, ketemu gini gini. Pas di situ bapaknya datang, kamu tuh gimana sih bawa motor kok malah ditinggal? Mul takut Pak, beneran Pak, takut banget. Itu ngikutin terus katanya. Itu siapa? Udah nggak ada siapa, tadi bapak ke sana aja nggak ada siapa-siapa itu motor. Malah ada warga yang lewat itu, Pak kenapa motornya? Ya bapak bilang ini Simul motornya ditinggal di sini, dianya lari. Nah, cuman itu. Beneran Pak, Mul takut Pak, takut. Saking parnonya Simul itu kan, dibayang-bayang atau dihantui dengan sosok itu kan. Nah, di situ esokan paginya Mul itu badannya panas banget. Akhirnya bilang ke apa, bapaknya bilang, udah kamu kalau lagi nggak enak badan nggak usah kerja dulu, libur dulu aja, nanti bapak yang ke sana ngomong ke bos kamu. Enggak Pak, nggak enak Pak. Lah mau gimana, kamu juga kondisinya kayak gini kan nggak bisa kerja. Udah ini aja. Akhirnya si ibunya itu bilang, iya Mul, nggak usah lah, nggak usah kerja dulu, bos kamu juga ngerti. Kan ada temen kamu yang jaga di sana. Akhirnya si Mul itu nurut gitu kan ke orang tuanya, nggak masuk. Bapaknya itu pagi-pagi udah ke toko ke sana. Nah, akhirnya ketemu sama bosnya, bapaknya bilang, bos maaf ini si Mul gak bisa masuk, sakit bos, sakit. Lah kemarin nggak apa-apa, abis ngopi malah katanya. Iya bos, pulang-pulang itu motor aja ditinggal di kebun katanya. Terus dianya lari. Nah, di situ, oh ya udah Pak, nggak apa-apa, lagian si Tono juga udah masuk ini, tadinya kan si Tono yang sakit gitu kan. Oh ya wis Pak, ya wis bos, makasih katanya. Izin ya, izin dulu, ngopi dulu. Akhirnya itu bosnya ngizinin, udah ngizinin, bapaknya pulang, membawa Mul ke puskesmas atau ke klinik gitu kan. Dia kasih obat, ternyata ya Mul demam. Akhirnya udah dari klinik, Mul suruh istirahat. Akhirnya si Mul itu tidur siang, ya siang lah, sekitar jam jam 11-an itu kan tidur. Nah si Mul itu kebangun ketika dia ngedenger lagi namanya suara, Mas, Mas ikut yo, ikut yo, aku ikut. Seperti itu, Mas. Langsung lah si Mas Mul ini kebangun. Ternyata sosok perempuan itu yang kemarin-kemarin ketemu ada di atas pintu, kayak laba-laba gitu kan. Ini rambutnya suka ini. Ikut ya Mas, ikut ya.
Di situ si Mas Mul itu teriak, wah, ibunya nyamperin, kenapa kenapa bu, sembari nunjuk-nunjuk ke atas gitu kan si Mas, bu itu bu itu bu itu bu, ibunya noleh langsung ke atas, orang gak ada apa-apa kok, kamu tuh udah istirahat aja, kamu gak bener ini, gak mau bu, gak mau bu, takut. Akhirnya si Mas Mul itu ya di ruang depan, di ruang tamu di sofa, cuman rebahan di situ sembari nonton TV, ditemenin sama ibunya. Nggak lama bapaknya ini datang bawa ustadz, karena bapaknya Mul itu ngerasa si Mul bukan sakit, istilahnya medis atau apa, aneh aja gitu. Akhirnya nyoba bawa ustadz di dekat situ, nanyain, akhirnya datang bapaknya sama Pak Ustadz ini, udah masuk, pas masuk ngeliat Mul ada di sofa, lah bukannya di kamar kamu Mul istirahat, malah di sini banyak angin sini. Ibunya bilang, enggak pak, tadi si Mul teriak-teriak lagi di kamar, katanya ngeliat lagi itu ada di atas pintu kayak laba-laba, nah, dia nggak mau di kamar, akhirnya kesini. Lah bapak bawa Pak Ustadz, iya makanya pengen tahu ini si Mul kenapa, saya makanya bapak bawa Pak Ustadz sini. Akhirnya Pak Ustadz itu ya ngedoain apalah, berdoa di situ, terus ngasih minum ke Mul. Nah di situ setelah itu selang setengah jam, yang namanya panasnya Mul itu tiba-tiba turun 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 gitu kan, terus keringat dinginnya udah gak ada. Nah di situ Pak Ustadznya itu ngomong, ini mah dia itu diganggu di sana. Di sana di mana Pak? Pak Ustadz, maksudnya gimana? Kata bapaknya. Itu di tempat kerjanya katanya. Ini mah tempat kerjanya ada yang ngirim biar karyawan-karyawan situ itu nggak betah, ketakutan, ngerasa keteror. Oh begitu. Tapi ini udah nggak apa-apa kan Pak Ustadz? Anak saya si Mul ini, Insya Allah enggak, nggak apa-apa, udah ini katanya. Nanti bilang aja ke bosnya, gini 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 bos. Akhirnya si Mul tuh cuman mangguk doang, ya Pak Ustadz gitu. Nah keesokan harinya itu si Mul, Mas Mul ini berangkat kerja. Nah berangkat kerja, ketemulah masih Mas Tono ini gitu kan. Mas Tono udah masuk tuh, iya kemarin saya masuk, sampean malah nggak masuk katanya. Aku gak enak badan mas, ya kalau aku ya 2 hari kemarin nggak enak badan, nggak enak. Emang kalau boleh tahu sakit apa mas? Nggak tahu saya juga, kata Mas Tono itu kan. Akhirnya mereka tuh ngobrol, terus Mas Tono bilang, saya ini ada perempuan kayak pakai daster putih tapi kusut gitu kan, bilangnya ikut mas. Di situ saya kaget, terus lah nggak lama saya ngedrop sakit gitu kan. Di situ si Mas Mul itu kaget, lah kata si Mas Tono, lah kenapa mas kok ekspresi ngono, kenapa kok mas kok ekspresinya kayak gitu, kok kita sama katanya, yang bener iya. Akhirnya bosnya itu sebelumnya pas mereka udah jaga berdua itu Mas Bula sama si Tono, bosnya ini udah dat udah dikasih tahu dulu sama bapaknya Mas Mul,
dan terus ngobrol lah sama Pak Ustadz itu, suruh bersihin. Ternyata toko yang seberangan itu yang gak seneng ngirim-ngirim itu. Setelah itunya udah dibersihin semua, udah kelar semua, dan bosnya juga bijak, nggak mau balas lagi, cuman diemin aja. Akhirnya mereka ya, Mas Mula sama Mas Tono itu ya, seperti biasa kerja, udah nggak ada gangguan-gangguan lagi gitu kan. Ya itulah teman-teman, sedikit cerita kisah nyata dari Mas Mul buat teman-teman yang udah nge-like, komen, share, and subscribe. Saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih udah dukung channel ini untuk selalu menyuguhkan cerita-cerita. Saya Safruddin Alayubi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.